Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Jadi power adalah kekuatan versus force atau paksaan. Kayak kekuatan versus paksaan. Jadi contohnya kekuatan itu adalah kekuatan itu sesuatu yang semua orang cari dan semua orang ingin kekuatan dan semua orang akan datang pada saat ada sumber kekuatan. Oke, dengan kata lain kalau kamu punya kekuatan, kamu hanya sibuk melakukan hal yang kamu ingin lakukan sendiri dan semuanya akan datang kepada kamu. Entah itu wanita, entah itu uang, entah itu apapun yang kamu inginkan. Kamu sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri, semuanya datang kepada kamu. Force atau paksaan di mana kamu memaksakan kehendak. Semuanya tidak datang kepada kamu. Kamu datang mencari-cari hal yang kamu inginkan, baik itu wanita, uang, apapun yang kamu inginkan. Apapun yang kamu inginkan, kamu mencari-cari dan memaksakan untuk mendapatkan hal tersebut. Itu force. Ya, jadi power kamu diam dan semua datang kepada kamu. Force kamu aktif mencari-cari semua yang kamu inginkan dan memaksa agar kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan tersebut. Saya berikan satu analogi. Bumi memiliki power atau kekuatan. Apa itu? Terletak di tengah-tengah bumi, di mana bumi melakukan kegiatannya sendiri, yaitu ada dua kekuatan dalam perut bumi yang saling menggesek, dan itu menjadi gravitasi. Dan gravitasi ini adalah satu kekuatan yang menarik orang ke perut bumi. Dengan kata lain, kalau kamu jatuh, kamu pasti ke bawah, lebih dekat ke perut bumi. Gravitasi itu menarik semuanya datang, dan bumi tersebut tidak mencari-cari mencari-cari apapun untuk dia tarik. Dia hanya melakukan kegiatannya sendiri dan semuanya datang kepada dia, jatuh ke tengah-tengah perut bumi karena tertarik gravitasi. Saking kuatnya gravitasi ini, tidak hanya benda-benda jatuh ke bawah, melainkan juga gravitasi dapat membuat bulan memiliki orbitnya sendiri mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi karena gravitasi. Oke. Nah, lalu apalagi yang lebih powerful, yang punya power lebih besar dari bumi? Matahari. Matahari memiliki daya tarik juga atau gravitasi yang membuat 9 planet mengelilingi matahari. Oke. Matahari tidak jalan-jalan mencari-cari planet, tapi planet yang mengelilingi matahari. Matahari hanya diam di tempatnya dan melakukan hal apa yang dia ingin lakukan saja, gitu. Jadi jika kamu punya power, kamu hanya melakukan hal-hal yang kamu ingin lakukan saja. Misalnya main video games, mengejar passion kamu, melakukan bisnis yang kamu ingin lakukan, apapun yang kamu inginkan, passion kamu lakukan, dan wanita akan datang dengan sendirinya. Seperti itu, tanpa harus kamu bekerja keras. Bukan berarti kamu hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Kamu diam melakukan apa yang kamu ingin lakukan saja, tanpa mengejar wanita. Dan satu contoh untuk force atau paksaan adalah bencana alam. Kamu bisa lihat bencana alam adalah satu kekuatan juga, satu bentuk kekuatan. Namun kekuatan yang destruktif atau menghancurkan, karena dia mencari-cari mangsa, mencari-cari korban. Dia tidak diam melakukan hal yang dia ingin lakukan, dia mencari-cari dan memaksa semua yang ada di depan dia untuk ikut dengan apa yang dia inginkan, dan itu menyebabkan kehancuran. Contohnya tsunami, tornado, hujan badai, semua itu adalah bentuk dari force atau paksaan. Jadi sangat jelas di sini, kalau kamu punya power, semua datang kepada kamu. Kalau kamu memaksakan kehendak atau force,
kamu akan seperti tsunami yang datang sana sini dan menghancurkan, menciptakan chaos atau kehancuran sana sini. Nah, mengejar wanita adalah satu bentuk dari force. Oke, mengejar wanita adalah satu bentuk dari force. Jadi kamu mengejar, kamu memaksakan kehendak kamu untuk mendapatkan wanita tersebut dengan 1 juta teknik. Itu force. Namun jika kamu punya power, kamu tidak mengejar wanita, kamu diam, kamu dikejar wanita yang akan datang kepada kamu. Itu force. Dan pada saat, itu power. Dan pada saat kamu punya power, ingat, kamu punya power, kamu punya kendali. Selalu seperti itu. Kamu punya power, kamu punya kendali. Dengan kata lain apa? Jika kamu dikejar wanita, kamu tidak akan khawatir dia akan pergi, kamu tidak akan khawatir dia nanti selingkuh, kamu tidak akan khawatir ini itu. Kenapa? Karena dia yang mengejar kamu. Dia juga yang akan berusaha mempertahankan cintanya kepada kamu. Pada saat kamu dapat dia yang akan menjaga relationship-nya. Dia akan menjaga ikatan kamu dengan dia. Kamu tidak perlu lagi pusing dengan hal-hal yang membuat kamu pusing. Dialah yang akan mempelajari 1 juta cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kamu. Karena kamu punya power. Layaknya handphone, fitur yang paling canggih di handphone adalah baterainya. Karena apapun fitur canggih dalam handphone tersebut tidak akan berguna jika baterainya habis. Dan pada saat baterai habis, apakah kamu mencari-cari colokan listrik? Atau colokan listrik yang mencari-cari kamu? Tentu saja kamu yang mencari colokan listrik. Kenapa? Karena colokan listrik adalah power. Kamu butuh power, kamu mencari power. Jadi jika kamu punya power, wanita akan mencari kamu, wanita akan datang kepada kamu. Dan kamu selalu di posisi yang menang. Seperti itu. Dan andaikan kamu dapat wanita dan putus, itu juga karena keputusan kamu, itu juga karena apa yang kamu inginkan, itu juga karena pilihan kamu. Jadi dengan kata lain, kamu yang memutuskan. Dan dia memutuskan kamu. Seperti itu. Sedangkan pada saat kamu menggunakan force atau mengejar wanita, kamu akan menghadapi penolakan karena kamu akan memaksa. Kamu pasti tahu rasanya dipaksa, bukan? Sangat tidak enak dan kamu ingin pergi dari orang tersebut. Jadi jika kamu menggunakan force atau mengejar wanita atau memaksa, dia akan pergi. Dan andaikan kamu dapat wanita pun menggunakan force atau cara mengejar, yang memegang kontrol adalah sang wanita. Dia yang akan mengendalikan hidup dan emosi kamu. Kamu akan khawatir terus dia akan pergi, kamu akan khawatir dia selingkuh, kamu akan khawatir dia cuek. Dan kamu akan mempelajari 1001 macam cara untuk mendapatkan dan mempertahankan dia. Kamu di posisi yang lemah pada saat kamu menggunakan force atau mengejar wanita. Seperti itu. Jadi sangat jelas sekali saya jelaskan di sini apa bedanya power versus force. Dan saya akan membacakan beberapa list perbedaan antara pria yang punya power dan pria yang menggunakan force. Oke. Jadi pria yang punya power selalu in control, memiliki kontrol, memiliki kendali. Pria yang menggunakan force akan selalu dikendalikan, akan selalu khawatir, dapat tidak ya, menurut dia saya bagus apa tidak ya, gimana ya supaya dia tidak cuek, gimana ya supaya dia setia sama saya. Pria yang menggunakan force akan selalu khawatir dan dikontrol. Pria yang punya power selalu feel good atau selalu merasa baik-baik saja dengan keputusannya. Okay. Selalu merasa menjadi pemenang karena dia in control. Sedangkan pria yang menggunakan force akan selalu merasa seperti orang yang kalah, merasa seperti loser. Apapun yang terjadi dia kalah, Sedangkan yang punya power feel good, merasa dia pemenang karena semua yang dia lakukan berdasarkan keputusannya. Pria yang punya power akan selalu dikejar. Pria yang menggunakan force akan selalu mengejar. Pria yang punya power akan selalu punya pilihan. Ingatkan baik-baik. Pria yang punya power akan selalu mempunyai pilihan. Pria yang menggunakan force akan selalu stuck. Stuck itu berarti tidak punya pilihan, dia mentok. Nah, pilihan di sini banyak bentuknya.
Pilihan di sini bisa kamu punya banyak wanita cantik, kamu memilih satu untuk jadi pacar kamu, atau pilihan di sini juga dapat berarti pilihan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Contohnya, jika dia dekat dengan wanita, jika sang wanita sudah tidak cocok dengannya, dia punya pilihan untuk pergi. Dan pada saat dia pergi, dia tidak merasa seperti loser. Dia tidak merasa kehilangan wanita, karena dia tahu bahwa sang wanita sudah tidak cocok dan masih ada lagi yang cocok dengan dia, dan dia berani untuk melakukan itu. Dia punya pilihan untuk apapun. Dia punya pilihan untuk mengendalikan hidupnya. Nah, seseorang yang menggunakan force, dia tidak punya pilihan. Dia merasa tidak cocok dengan wanita ini, tapi sayang kalau misalnya dilepaskan atau diputuskan, karena saya sudah mengejar dia selama 10 tahun. Dia tidak punya pilihan untuk dapat melakukan apa yang dia inginkan, untuk melangkah pergi. Dia tidak punya pilihan, sedangkan wanita yang punya pilihan. Oh, pria ini sangat membosankan, baiklah saya pergi. Dan pada saat wanita pergi, sang pria yang menggunakan force akan frustrasi, akan stres, karena dia merasa seperti loser. Seperti itu. Jadi pria yang punya power selalu punya pilihan. Pria yang menggunakan force selalu mentok atau stuck. Satu lagi hal paling penting adalah pria yang punya power selalu memberi. Selalu memberi. Pria yang menggunakan force selalu ingin mendapatkan. Ya. Jadi bayangkan matahari powerful sekali, lebih powerful dari 9 planet yang mengelilingi dia. Matahari tidak pernah meminta apapun, dia hanya memberikan cahayanya. Dan memberikan cahayanya pun adil. Dia tidak hitung-hitungan. Pokoknya ini cahaya saya. Semua di bumi mendapatkan cahaya yang sama, di planet-planet lain juga mendapatkan cahaya yang lebih kurang karena memang jaraknya jauh. Tapi jika diukur dari planet bumi, semua manusia mendapatkan cahaya yang sama dari planet bumi. Dan mungkin contoh lain lagi, udara itu semua manusia memiliki udara yang sama. Maksudnya mereka bisa bernapas gitu tanpa meminta kembali. Lalu waktu semua orang sama 24 jam. Waktu memberikan tidak meminta kembali. Seperti itu. Sedangkan kalau pria yang menggunakan force, dia ingin mendapatkan. Jadi menyedot semuanya untuk dirinya sendiri. Contoh spesifiknya atau contoh konkretnya adalah pria yang punya power tidak peduli mendapatkan wanita, tidak peduli mendapatkan cintanya wanita. Yang dia lakukan adalah dia memberikan cintanya kepada siapapun tanpa mau mendapatkan cinta kembali. Dia buka pintu jika ada orang yang ingin memberikan cintanya kepada dia, silakan saja. Tapi dia tidak berusaha mendapatkan cinta siapapun. Dia tidak peduli karena dia sudah merasa bahwa dirinya punya power, dia punya pilihan. Dia tidak akan menyembah wanita demi mendapatkan cintanya. Sedangkan orang yang menggunakan force, dia akan berusaha mendapatkan hati sang wanita, berusaha mendapatkan cintanya sang wanita, bahkan sampai memaksa. Itu adalah faktor kelemahan, karena jika kamu melakukan itu, kamu jadi buntut. Sedangkan jika kamu punya power, kamu memberi, kamu jadi kepala. Seperti itu. Jadi orang yang punya power selalu memberi. Orang yang force, memaksa, selalu ingin mendapatkan. Orang yang punya power bagaikan orang kaya yang memberikan uang kepada banyak orang. Sedangkan orang yang force bagaikan orang miskin, meminta-minta di jalanan dan memaksa Anda untuk memberikan uang sama dia. Seperti itu contohnya. Jadi orang yang punya power akan memberi, makanya semua orang suka sama dia. Sedangkan orang yang force akan meminta, makanya semua orang menjauhi dia. Seperti itu, oke? Jadi sangat jelas apa itu power, apa itu force, apa yang dapat mereka buat, dan saya sudah menjelaskan juga pria yang punya power itu seperti apa dan pria yang menggunakan force itu seperti apa. Oke? Jadi yang pria yang powerful itulah yang akan menjadi godlike.